Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel pribadi saya mau nge-share suatu saham yang menurut saya bisa kita gunakan untuk investasi jangka panjang atau nabung saham ya. Untuk swing juga bagus, ada berapa momen yang bisa untuk trending dan swing gitu juga. Terus kemudian saham ini juga bisa kita scalpingkan, namun tidak volatil ya, gerakannya itu tidak liar gitu, yaitu saham Adro atau Adaro Energi Indonesia Tbk. Ini termasuk salah satu saham blue chip ya kalau nggak salah. Nah, di sini kita dari teknikal dulu. Di saham Adro ini memiliki yang pertama yaitu momen gap down. Momen gap down itu jarak candle. Contohnya langsung ke contoh. Candle pada tanggal 30 bulan 12 tahun 2022. Kemudian setelahnya di tanggal 2 itu menurun drastis ya. Tiba-tiba di harga awalnya nih 3.850, tiba-tiba langsung jatuh nih 3.590. Itu namanya gap down. Ada dua gap down ya. Oke, itu yang pertama. Kenapa gap down itu sangat bagus? Karena suatu saat akan menutup candle yang memiliki jarak tertentu. Ini misalnya terjadi di tanggal 9/11, kemudian di sini tanggal 10/11. Ini kemudian akan menutup lagi. Ini ada candle ini ya, bisa diperhatikan ya. Ini akan menutup. Jadi sama nanti posisinya, momennya akan sama, akan terulang lagi. Kemudian ini susah ya kalau dia asid mirai ini ya. Kita susah untuk analisa, langsung ke trading view-nya. Ini sudah saya buat nih ya. Momen kedua yaitu terjadinya momen bullish meeting divergent. Oke. Ini dia sudah saya tandai. Nah, ini namanya bullish hidden divergent ya. Ini sudah saya coret-coret nih ya, yang ini ya. Nah, di mana candlenya arahnya ke atas, tapi indikatornya ke bawah, maka akan melakukan penerusan mengikuti candle. Itu namanya bullish hidden divergent. Oke, kita menggunakan indikator oscillator atau di Mira itu MACD oscillator. Oke, ada dua momen ini. Pertama gap down, kemudian bullish hidden divergent. Dua momen ini, jika sudah dua momen itu saham itu sudah bagus ya, bisa kita melakukan trading ya, melakukan swing gitu. Oke, yang ketiga ada namanya momen candle di tanggal berapa nih ya, terakhir mana nih, nih mana terakhir nih, tanggal kemarin ya, tanggal 13 itu di harga 3.140, dan dimana di situ ada momen namanya demand. Nah, demand itu apa bang? Itu demand itu termasuk support ya, support di bawah gitu, dan dia selalu memantul di area situ saja, itu demand. Dimana nanti sudah memiliki titik jenuh yang tidak bisa kembali lagi, maka akan namanya ada rejection, pemantulan ke atas atau pullback, dan akan menuju ke supply. Jadi supply itu apa bang ya? Supply itu termasuk resisten. Tuh secara singkatnya aja seperti itu ya. Demand itu adalah resisten, demand itu adalah support, supply itu ada resisten. Ini sudah saya tandain ya. Yang biru ini, kotak biru ini adalah demand, sudah menyentuh ke arah demand, dari mana sudah titik jenuh, itu udah jenuh gitu, tidak mau lagi turun tapi nggak bisa, turun nggak bisa, maka akan pullback, akan ke atas.
Seperti itu, akan menyentuh supply. Jadi ada 3 momen. Pertama, saya ulangi lagi. Yang pertama adalah gap down, kemudian ada namanya bullish hidden divergence, kemudian adalah candle telah menyentuh titik demand. Ya, itu ada 3 momen. 3 momen udah sangat mendukung sekali untuk kita melakukan trading ya. Ada 3 momen ini yang saya lihat, saya analisa cuma 3 momen. Kemudian ini kenapa saham Adro ini cocok untuk investasi jangka panjang. Yang pertama, saham Adro ini termasuk saham yang blue chip gitu. Terus kemudian ada di saham Adro ini ada berita terkini, yaitu di mana negara India membutuhkan batu bara yang banyak ke Indonesia, dan Adro salah satunya yang menyediakan batu bara. Wow, sangat luar biasa. Di situ ada beritanya juga nih ya. PT Adaro Energi Indonesia Tbk atau Adro yang dinodai Taifan Garibaldi Thohir merupakan penangkapan peluang ekspor batubara ke India. Nah, jadi di mana kebutuhan tuh banyak, maka kita atau sahamnya pasti akan naik juga gitu. Karena dengan berita seperti ini, beritanya positif, jika harga jualnya menaik, pasti investor pasti akan tertarik gitu, pasti akan untung banyak gitu. Jadi banyak yang berbondong-bondong untuk masuk ke saham Adro ini gitu loh. Secara psikologisnya seperti itu gitu loh. Berita sosial media dapat mempengaruhi pergerakan saham itu sendiri gitu. Terutama berita seperti ini, jika ada permintaan yang banyak, maka saham itu pasti akan naik gitu loh. Paham dong pastinya. Itu ada 4 berita itu. Kemudian di sini kita kembali lagi ke finansial. Kenapa? Dari awal tadi kenapa saham ini Adro ini cocok untuk investasi jangka panjang sampai 3 atau 5 tahun ya. Yaitu yang pertama, dari fundamental perusahaan. Kita lihat di tahun 2022 dan dilaporkan terakhir, yaitu pada bulan berapa ya, bulan 4 bulan sekali, berarti bulan 12 di kuarter 3, karena di kuarter 4 itu di bulan 1 sampai bulan 4 ya. Yang dimana di sini dijelaskan, di sini nih ada nih namanya FAIR, MPM, BPV, ROE-nya. Oke, teman-teman belum jelas ini. Jadi itu apa? Jadi yang kita lihat, yang kita baca itu dari fundamentalnya itu di aset nilai sekuritas itu sudah lengkap. Itu yang kita lihat adalah FAIR, MPM, BBV, DER, ROA, dan ROE. Itu apa aja itu bang? Nah, oke. Jadi seperti ini nih penjelasannya, kurang lebih seperti ini. Saya jelaskan secara singkat ya. FAIR itu fresh earning ratio ya, biasanya ratio gitu, merupakan rasio yang digunakan untuk memiliki atau untuk menilai mahal atau murahnya suatu saham berdasarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih. Laba bersih dalam hal ini adalah harga nilai saham itu sendiri. Jadi nilai saham itu akan dikatakan terbaik jika nilainya itu di atas 15. Jadi ada beberapa narasumber investor-investor besar itu mengatakan jika FAIR itu di atas 15 itu sudah termasuk yang terbaik. Itu. Jadi saham ini masih di bawah 15 itu.
Jadi besar kemungkinan pasti akan ke arah ke 15 gitu. Jika nanti sudah ke arah 15 mungkin harganya tinggal 3.000 lagi gitu. Oke, yang kedua itu MPM. MPM itu net profit margin ya. Nah, net profit margin merupakan rasio probabilitas yang merupakan presentasi laba bersih yang diperoleh oleh setiap perusahaan. Ya, paham dong? Itu laba bersih di suatu perusahaan. Laba bersih berarti termasuk penjualan, operasional, pembayaran, semua itu. Jadi di atas 5% sudah dikatakan baik gitu, apalagi di atas 30% atau bahkan yang di atas 85% gitu. Ada beberapa sumber mengatakan, ini saya juga lupa siapa ya narasumbernya itu, bisa teman-teman bisa juga searching tuh ya, di internet juga banyak ya, atau di YouTube. Di atas 5% sudah dikatakan baik. Kok dikit kali bang gitu. Suatu perusahaan menghasilkan probabilitas di perusahaan itu gak gampang loh. Mulai dari pembayaran, produksi, kemudian operasional, itu laba bersihnya 5% sudah termasuk banyak. Tapi dalam suatu perusahaan pasti harus meminta probabilitasnya itu harus tinggi gitu. Ya perusahaan ini kan kita analisa kan Adro tuh. Jadi MPM Adro ini 32% sudah lumayan tuh ya, di atas 30% itu. Menurut saya sangat lumayan gitu. Menurut saya bisa berkembang lagi gitu. Apalagi nanti ya permintaan dari India otomatis akan naik lagi, mungkin naik ke 10% gitu, hampir 50%. Udah lumayan gitu. Profit perusahaannya. Oke, kemudian di PBV. PBV apa ya? Price to book value adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan harga saham terhadap nilai buku perusahaan. Nah, ini yang penting nih. Saya selalu merhatikan saham itu bakal diguyur atau bakal dibiarin oleh bandar. Kita lihat dari VBV-nya. Saya sering tuh saya nggak perhatikan yang lain-lainnya, yaitu VBV-nya aja. Kok Samsung gorengan saya lihat VBV-nya gimana. Kalau VBV-nya itu di bawah 1, itu sangat bagus itu. Karena apa? Karena VBV itu di bawah 1 termasuk harga yang paling murah suatu perusahaan. Jadi bandar-bandar itu udah gak mau nurunkan lagi. Mereka mau akumulasi banyak-banyak, kemudian sudah naik BP-nya, BPV, itulah pokoknya. udah banyak yang akumulasi. Terang-terang mereka mau distribusi ke masyarakat gitu. Kemudian dirnya, dir apa ya dir ya? Saya ingat dulu. Debit to equity. Nah, debit to equity merupakan rasio melihat besar utang. Ya, jadi kalau kita investasi nih ya, pasti kita lihat dulu dong utangnya perusahaan tuh gimana, banyak atau tidak. Nanti kita masuk di suatu perusahaan utangnya banyak, jadi uang yang kita modalin, uang yang kita untuk modal dasar digunakan untuk bayar utang, tidak bisa digunakan untuk operasional, tak bisa untuk melakukan produksi. Jadi kita rugi dong gitu. Jadi kita bisa cuma nutupin utang terus gitu. Jadi kan untuk investasi jangka panjang kita lihat dulu dirnya, ada hutang atau tidak. Nah gitu. Jika hutang di bawah 30% itu sangat baik ya menurut saya sih. Tapi kok di atas 50% ya was-was juga. Lumayan tuh untungnya perusahaan itu 50 miliar,
semua udah bersih 50 miliar kan MPM nya, dipotong lagi untuk bayar utang, tinggal 25 miliar. 25 miliar dibagi lagi pemegang saham, dikit dong. Nah gitu. Kemudian ROA nya return on asset, yang berarti tingkat pengembalian aset. ROA merupakan sebuah cara mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit. Nah, jadi suatu perusahaan itu butuh analisa berapa persen menghasilkan profit dalam suatu kuarter 3, kuarter 1, kuarter, setiap 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali pasti ada namanya pelaporan semester perusahaan tuh ya. Setahu saya itu ada pelaporan semester setiap 4 bulan sekali gitu, yaitu kuarter 1, kuarter 2, kuarter 3, kuarter 4 harus dilaporkan berapa bulan sekali. Jadi ROA ini return on asset, berarti pengembalian aset yang digunakan, berapa modal yang dipakai oleh perusahaan, kemudian berapa profit yang dikembalikan gitu. Jadi ada beberapa sumber mengatakan jika probabilitasnya atau pengembalian asetnya di atas 5,98%, itu sudah dikatakan baik. Tapi perusahaan-perusahaan besar itu otomatis maunya probabilitasnya itu di atas 10%. Yang sekarang ini peraturan baru pajak itu 11%. Masa pajaknya lebih tinggi daripada probabilitasnya? Jadi di Adro ini RO nya itu 25%, sudah lumayan, sudah seperempatnya dari 100%, udah lumayan tuh kan. Jadi analisanya saham ini otomatis akan berkembang menurut saya. Kemudian ROE nya return on equity, merupakan rasio profitabilitas yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memberi keuntungan bagi pemilik saham. Nah, jadi seandainya gini, contohnya kayak begini, saya simpulkan seperti ini. Suatu perusahaan modal intinya itu sebesar 50T itu, kemudian sudah menghasilkan profit dari ROA-nya, kemudian dari MPM-nya sekian persen, kemudian ROE-nya berapa titik gitu, yaitu dihasilkan namanya ROE-nya. Sedangkan di saham Adro ini sudah lumayan mendekati 50, keuntungannya hampir mendekati 50 untuk pemegang saham, berarti hampir 100% keuntungannya tuh dari pemilik saham. Sudah lumayan ya. Jadi analisa saya, kenapa nih saham ini sangat rekomendasi untuk investasi jangka panjang. Yang pertama, fairnya masih murah, meski di bawah 15, namun tidak bisa kemungkinan di atas 15 nantinya. Nah itu. Kemudian MPM-nya lebih dari 15%, itu sudah dikatakan kategorikan baik gitu. Apalagi 32% sudah katakan sangat baik gitu. Nanti di atas 50% sudah very very good lah. Nah gitu. PBV-nya itu
harganya meski tidak di bawah 1 itu dikatakan baik juga gitu, namun di bawah 1 itu sangat-sangat baik gitu. Sedangkan di Adro VV-nya itu 1,4 itu sangat baik menurut saya, karena harga di bawah 2 itu sangat murah gitu loh. Apalagi saham-saham blue chip seperti Adro gitu, jarang sekali di atas 1 gitu. Di bawah 1 itu, di bawah 2 aja itu sangat jarang. Nah ini Adro ini termasuk harga saham itu sangat murah lah menurut saya, bisa kita jangkau gitu, dan bisa kita akumulasi setiap bulannya gitu. Kemudian dir itu utang, paham enggak? Dir itu utangnya 0,6% itu di perusahaan besar. 0,6% itu dikit itu loh. Mungkin itu utang operasional aja mungkin, atau utang minyak aja untuk gali batu bara aja itu mungkin ya. 0,6% itu ya. 0,6 itu dikit loh. Perusahaan batu bara mungkin operasional penggalian itu tidak menggunakan bensin atau solar, itu mungkin batu bara juga mungkin. Itu mungkin ada peralatan yang untuk utang-utang itulah 0,6. Jadi utang sangat-sangat dikit sekali itu. Kemudian ROA-nya itu udah di atas 5%. Itu udah baik. Ini sudah 25%, seperempatnya dari 100. Sudah katakan baik gitu. Kemudian ROE-nya, return of equity, pengembalian profit kepada pemilik saham itu sangat besar, sampai ke 50 hampiran gitu loh. Jadi kalau kita pemilik saham, kita menginvestasikan, otomatis keuntungan kita itu hampir 50% gitu dari modal. Seandainya kita investasikan 10 juta dalam setahun, kemudian dalam setahun itu ada namanya pembagian independen, kemudian ini diuntungkan lagi profitnya. Modal inti kita 10 juta ditambah lagi 43%, sudah berapa gitu loh. Jadi seperti itu analisa saya ya, kurang lebih seperti itu analisa saya juga masih susah menjelaskan gitu loh, karena pengetahuan saya gunakan untuk diri saya sendiri gitu. Saya ingin coba berbagi, ini loh cara saya untuk melihat saham, ini loh teknik saya itu untuk mengambil keputusan dalam investasi saham gitu. Jadi teman-teman tahulah gambar-gambaran saham-saham Adro ini, kenapa saham ini sangat bagus sekali untuk diinvestasikan atau kita tanam modal atau kita tabung saham itu. Karena dari teknikalnya ada 3 momentum, kemudian dari fundamental perusahaannya sudah sangat bagus ya, harganya sudah murah, PP-nya, kemudian returnnya juga sudah bagus 43%, kemudian utangnya juga 0,6. aduh udah mantap banget tuh. Oke lah kawan-kawan, mudah-mudahan video ini sedikit bermanfaat dan banyak untuk manfaat saya diri sendiri gitu. Karena apa harus banyak diri sendiri? Ya karena kan saya juga yang analisa, benar nggak? Saya analisa, temen saya yang beli duluan dong gitu, dan saya ngasih tahu kepada teman-teman. Semoga teman-teman juga bisa memahami dan juga bisa mempelajari juga gitu loh. Jangan menonton ini sama ini bagus langsung beli, enggak, belajar juga analisa ya. Teman-teman juga bisa tahu juga apa itu fundamental
di aplikasi Mirai Sekuritas yang sudah lengkap, tinggal kita membacanya saja gitu. Baiklah, kayaknya seperti itu aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.